Kisah sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Benar Anjani, ibuku juga sama. Ibu? Lasmini? Iya, Ibunda Lasmini 4 bulan yang lalu turun gunung, hendak menjumpai Bentar di Kadipaten Jamparing. 4 bulan yang lalu, berarti jauh sebelum Bentar muncul kembali. Bentar muncul kembali? Ya, setelah 1 tahun yang lalu menghilang, karena Prabu Wanapati mengerahkan pasukan keraton Madangkara untuk menghabisinya. Baru-baru ini, kira-kira 2 minggu berselang, Bentar muncul kembali. Oh iya? Kemunculannya kali ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami semua. Maksudnya? Perangainya berbeda jauh dengan Bentar yang dulu, yang jadi biang onar di Kadipaten Jamparing. Berubah jadi baik, begitu? Benar. Perilakunya menurut Dewi Rara yang dijumpainya sama benar dengan Bentar yang sebenarnya. Bentar yang sama-sama kita kenal dulu. Ramah tamah, sopan santun, halus tutur katanya, dan mengenal adat dan tata cara kaum bangsawan. Mungkin saja dia Bentar yang asli, yang baru pulang dari negeri Tibet. Kami justru berpendapat lain, yaitu setelah Prabu Wanapati mengeluarkan perintah untuk menghabisi Bentar, dengan mengerahkan pasukan keraton, dia lantas kabur, melarikan diri dan kembali ke Tibet. Dan sekarang kembali lagi dengan perangai yang asli. Dengan demikian, berarti selama menghilang pergi ke Tibet, mendapat teguran atau hukuman dari gurunya, yaitu Biksu Kampala, sehingga Bentar kembali menjadi baik. Setelah itu, berangkat lagi, ke sini, pulang. Bila demikian, mengapa kedatangannya kembali disambut dengan kekerasan, bahkan hendak dibinasakan? Ya, karena kami belum yakin benar. Kami masih sangsi, sebab kami punya dugaan. Itu hanyalah akal bulus belaka. Artinya, berpura-pura sadar menjadi baik kembali, dengan maksud agar mendapat pengampunan dari Prabu Wanapati. Kalau begitu, diampuni saja. Kan sudah sadar, sudah kembali ke jalan yang benar. Dia tidak mengatakannya, Anjani. Tidak mengatakan maksud kedatangannya untuk menghadap kepada Prabu Wanapati. Dia datang tidak menuju ke keraton, melainkan hendak menuju ke Kadipaten Jamparing. Bahkan melawan pasukan keraton yang hendak menangkapnya. Kok jadi ruwet ya? Ya, pikiranku sendiri jadi kacau, tidak menentu. Daripada kacau semuanya, lebih baik kita segera berangkat bersama-sama mencari Bentar. Ya, aku kira itu lebih baik. Langit Membara di Bumi Jampare. Garnis, Paksi, dan Dewi Rara sudah tiba di perguruan Anggrek Jingga yang terletak di lereng Gunung Lawu bagian barat. Dari Anjani, mereka mendapat keterangan bahwa Lasmini pun sudah berangkat untuk mencari Bentar. Kemudian mereka memutuskan untuk berangkat juga mencari Bentar. Kita sudah sampai di kaki Gunung Lawu. Kemanakah tujuan kita? Apakah hanya akan menjelajahi wilayah Kulon atau mengembara ke wilayah Wetan? Aku rasa Kakang Bentar masih berada di wilayah Kulon. Bentar yang mana? Maksudmu? Perkembangan yang sekarang terjadi menunjukkan adanya kemungkinan muncul 2 Bentar. Bentar palsu dan Bentar asli. Aku tidak peduli Bentar yang mana. Pokoknya ketemu. Mau yang asli, mau yang palsu, kita ringkus. Memang benar. Tujuan kita yang utama ialah berjumpa dengan Bentar. Baik itu Bentar palsu ataupun Bentar asli. Akan tetapi kita belum tahu di mana mereka berada. Apakah di wilayah Kulon atau sudah keluar? Terserah Kak Garnis sajalah. Naluriku mengatakan Bentar masih berada di wilayah Kulon.
Jadi, marilah kita menuju ke Kulon. Baik, Kak Darnis. Kita sudah turun dari lereng gunung. Jalanan mulai datar. Ayo, kita pacu kuda. Hiya! 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 Langit membara di bumi Jampare. Desa apa yang nampak di depan kita itu, Bentar? Aku tidak tahu. Tapi nampaknya sebuah desa yang makmur. Sebab keadaannya rapi dan teratur. Rumah-rumah penduduk terlihat bersih. Kehidupan penduduk yang makmur tercermin dari keadaan kesuburan tanahnya. Sawah-sawah, kebun palawija, terhampar hijau, subur sekali. Itulah yang membuat kehidupan penduduk di sini menjadi terjamin, subur dan makmur. Iya. Lihat, Bentar. Iya. Para petani sedang rajin bekerja di sawah. Keadaan mereka nampak sehat-sehat, tubuh mereka kuat, dan wajah mereka berseri-seri. Iya. Tapi ada perubahan yang terjadi setelah mereka melihat kita. Iya, aku pun merasakannya. Mereka menghentikan pekerjaannya. Semuanya memperhatikan kita sambil berbisik-bisik satu sama lain. Mungkin mereka terpesona oleh penampilanmu. Di siang hari terik matahari begini, pakaianmu yang merah-merah sangat menyolok dan menyilaukan mata. Sangat menarik perhatian para petani itu. Iya, di mana-mana aku selalu menyedot perhatian. Baiklah, mulai besok aku berganti pakaian. Aku tidak akan lagi memakai pakaian merah-merah, tapi hijau atau biru supaya tidak menyolok. Tidak perlu, Lasmini. Pakaian berwarna merah sudah merupakan ciri Lasmini si kembang Gunung Lawu. Kau ingin berkata aku tidak pantas memakai pakaian berwarna lain selain merah? Warna merah menyala sudah menyatu di dalam dirimu. Dan itu tidak perlu kau rubah. Kau jangan menyindir aku, Bentar. Loh, kok menyindir? Perkataanmu seolah-olah menunjukkan bahwa untuk perempuan yang jalang dan bindal macam aku memang cocok berpakaian merah-merah. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Iya, katakan begitu, kenapa sih? Kau lihat, Bentar. Ya. Seorang petani muda dengan tergesa-gesa menghentikan pekerjaannya. Cangkulnya dicampakkan begitu saja, lalu dia lari menjauh dan hilang di balik pohon-pohon di batas pesawahan sebelah sana. Iya, aku melihatnya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan ya. Nampaknya dia sangat ketakutan melihat kita. Aku tangkap orang itu. Jangan membuat keributan. Biarlah orang itu yang memulai, asal jangan kita. Iya. Setan. Rupanya ini yang dilakukan orang tadi. Mengabarkan kedatangan kita kepada semua penduduk. Dan serempak semuanya menutup pintu. Penduduk desa ini dengan tergesa-gesa menutup pintu dan jendela rumahnya. Dari wajah mereka menampakkan rasa takut dan cemas. Mengapa mereka berbuat begitu? Apa maunya penduduk desa ini? Menutup pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat, sehingga desa ini menjadi sunyi. Tak seorang pun berada di luar, apalagi di jalanan. Mungkin desa ini pernah dirajah oleh Bentar palsu. Iya, aku baru ingat. Iya, benar. Itu pasti. Bentar palsu pernah datang ke desa ini. Kemudian dia berbuat kejahatan yang merugikan penduduk desa ini. Jadi ketika melihat kau muncul kembali di desa ini, mereka semuanya ketakutan. Iya, aku yang kena getahnya. Siang hari, seperti tengah malam saja. Sunyi sekali dan seram. Jangan keras-keras, Bu. Kalau mereka dengar, bisa runyam. Jauh kok, Pak. Mereka ada di jalan utama desa. Iya, tapi Raden Bentar itu orang sakti. Orang berbicara dari jarak jauh di balik gunung, dia bisa dengar
Iya. Dali, pintu belakang sudah ditutup? Sudah, Juragan, sudah. Ditutup memang sudah. Tapi belum dipalangkan? Sudah, Juragan. Coba periksa lagi. Sudah, Juragan. Lihat sekali lagi. Periksa. Sudah, Juragan. Aduh, kau ini disuruh malah Takut, Juragan, takut. Takut apa? Sama dengan Juragan. Takut Bentar. Alah, jauh. Kata Juragan, Raden Bentar itu bisa mendengar orang bicara dari kejauhan. Menutup pintu kan bukan bicara, jadi lain. Nanti saya jalan ke belakang. Waktu memasang palang pintu, dibetot oleh Raden Bentar, terus dicekik. Aduh, takut saya, Juragan. Kau ini pelayan, tapi banyak omong. Pak, pintu belakang itu jauh dan gelap. Sebab rumah kita ini memang besar dan luas. Jadi tentu dia takut. Coba kau antar. Diantar? Iya. Kau sama si Dali ke belakang memeriksa pintu. Nah. Kau juga takut kan? Ini lagi sih. Punya pelayan penakut. Siapa yang tidak takut sama Raden Bentar, Pak? Semua orang desa Tunggul ini ketakutan. Ayo, kita semua sama-sama ke belakang memeriksa pintu, ayo. Aku juga. Iya, kita semua bertiga. Wah, cuma memeriksa pintu ke belakang saja rame-rame. Iya, supaya adil. Iyalah. Kenapa kau itu? Maaf Juragan. Tidak kelihatan, Juragan. Aduh, Dali. Dikemanakan matamu, orang lagi sunyi senyap. Napas saja ditahan supaya tidak terdengar penjahat. Kamu tumpukan kaleng ditendang sampai berantakan. Tidak sengaja, Juragan. Maaf. Maaf. Ayo jalan. Baik, Juragan. Terbuka. Aduh, Dali. Wah, bukan saja belum dipalang, ditutup juga tidak. Pintu belakang itu menganga, terbuka lebar. Mablak. Tadi sudah ditutup tadi. Ditutup dengkulmu. Itu buktinya. Mengapa terbuka lebar-lebar? Sudah, jangan ribut. Ditutup saja cepat, Pak. Kenapa terbuka ya? Ditiup angin barangkali, Juragan. Angin kencang. Angin? Mana angin? Angin semilir saja tidak ada. Apalagi angin topan. Habis pintu ini terbuka oleh apa? Dibuka oleh hantu barangkali. Aku robek mulutmu. Ngomong hantu seenaknya. Ayo, kita kembali ke dalam, ke ruang tengah. Baik, Juragan. Kau tetap di sini, jaga pintu. Aduh, jangan, Juragan. Saya tidak mau dicekik sendirian, Juragan. Apa? Aduh. Jadi aku juga harus jaga pintu sama kau di sini? Enak saja. Kalau mau dicekik sendiri kau di situ. Jangan ngajak orang lain. Waduh, Juragan, jangan, Juragan. Ayolah, pintu itu sudah ditutup dan dipalang. Tinggalkan saja. Kita semua masuk ke dalam, ke ruangan tengah. Baik, Juragan. Langit membara di bumi Jampare. Ada orang. Dua orang sedang duduk di ruang tengah. Siapa mereka? Dan masuk dari mana? Iya. Kedua orang itu duduk membelakangi kita. Tidak jelas karena wajahnya tidak nampak. Seperti Raden Bentar. Pakaiannya seperti yang saya lihat tadi.
ketika mereka jalan melewati pesawahan di luar desa. Yang satunya lagi juga sama pakaiannya, merah-merah. Temannya yang perempuan itu Iya, aku Bentar. Raden Bentar. Jangan takut. Tidak usah lari. Semuanya duduk. Baik, Raden. Kau juga duduk pelayan. Ampun Raden, ampun. Ya ampun. Ampun apa? Ampun. Loh, kenapa celanamu basah? Ampun. Ngompol. Sudah besar masih ngompol. Maaf, ampun. Silahkan Pak Kuwu. Pak Kuwu duduk di sini. Dan Bu Kuwu duduk di sana. Dekat teman saya Lasmini. Lasmini. Aduh. Iya. Ini teman saya Lasmini. Maaf Pak Kuwu, Bu Kuwu, kami masuk tanpa permisi. Ampun, Raden Bentar dan Neng Ayu Lasmini yang sakti. Saya mohon, janganlah kami disiksa lagi. Disiksa? Kami datang bukan untuk menyiksa kalian. Iya. Saya mengerti. Pak Kuwu sangat ketakutan melihat saya dan Lasmini. Tapi kami bukan bermaksud berbuat jahat. Kami hanya ingin beberapa keterangan dari Bapak. Keterangan apa, Raden? Begini Pak Kuwu. Kapan kira-kira Raden Bentar palsu datang ke desa Tunggul ini? Bentar palsu? Iya. Saya menganggap diri saya Bentar yang asli. Sebab memang sebenarnya saya ini Raden Bentar yang asli. Jadi tentang adanya Raden Bentar yang punya sikap dan kelakuan yang sangat buruk, saya anggap dia Raden Bentar yang palsu. Saya tidak memaksa Pak Kuwu untuk mengakui bahwa saya Raden Bentar yang asli. Saya hanya ingin Pak Kuwu memberitahu saya kapan Bentar itu muncul di desa Tunggul ini. Menjelang bulan purnama yang lalu. Oh ya? Kalau begitu belum lama. Iya, baru 6 bulan yang lalu. Terus kemana dia perginya? Maksud saya ke utara, selatan, timur, barat atau... ke utara. Apa saja yang pernah dia lakukan di sini, Pak? Kalau saya ceritakan nanti marah. Karena tidak pantas untuk dikatakan. Kami tidak akan marah, Pak. Sebab untuk apa marah pada Bapak? Bapak tidak punya salah. Jadi kami hanya akan mencari si Bentar palsu itu. Iya, memalukan, memuakkan, menakutkan. Pokoknya semua yang buruk-buruk, Nak. Salah satu contohnya? Memeras, membunuh, memperkosa istri orang dimunggunya pula. Kalau begitu dia tinggal di sini tidak sebentar, sebab sempat melakukan pemerasan. Ya, lama juga, Nak. Dia beli sebuah rumah, lalu rumah itu dijadikan sarangnya, berjudi, mabuk-mabukan, dan pelacuran. Keparat, di mana-mana selalu itu yang diperbuatnya. Lasmini, lebih baik kita segera memburu bajingan itu. Iya, mari. Apa itu? Di luar terdengar suara orang banyak. Ayo kita lihat. Penduduk banyak banget. Semuanya bawa obor dan senjata. Mereka mau menyerang kita. Iya, mereka menduga kalian merampok aku. Mari kita keluar bersama-sama. Dan kau bisa menerangkan pada rakyatmu bahwa kau tidak diapa-apakan oleh kami. Iya, baik. Tenang. Sabar. Sudah. Aku tidak diapa-apakan. Tidak dirampok tadi, Pak.
Kali ini mereka datang tidak merampok, memeras, atau menyiksa, dan sebagainya. Dia datang cuma minta keterangan. Tenang. Katanya yang ini Raden Bentar yang asli, bukan Raden Bentar yang jahat yang dulu merusak kita. Rupanya sama, Pak. Pak Guru, biar saya sendiri yang bicara. Silakan. Dengar saudara-saudara penduduk desa Tunggul. Saya mengerti. Sebab katanya Raden Bentar yang jahat itu sama dengan saya. Segala-galanya sama. Tidak berbeda sama sekali. Bahwa suaranya pun sama. Iya, betul. Untuk itu, saya tidak akan memaksa saudara-saudara untuk mengakui bahwa saya adalah Raden Bentar yang asli, yang baik, bukan Bentar yang jahat. Jadi izinkanlah sekarang saya untuk pergi meninggalkan desa ini. Jangan seenaknya. Maksud saudara-saudara? Selama 1 tahun kau bercokol di desa kami. Berapa besar kerugian kami akibat perbuatan kau yang menjijikan? Uang, nyawa, harta, dan kehormatan. Habis semua. Kau berakabrik. Berapa gadis yang kau nodai? Berapa wanita bersuami kau langgar kehormatannya dengan semena-mena? Berapa jumlah uang yang kau peras dari kami? Belum lagi pembunuhan demi pembunuhan yang kau lakukan. Nah, sekarang kau datang lagi dengan seenaknya ke sini, melenggang kangkung, seolah-olah tidak punya salah apa-apa. Meskipun kami penduduk desa yang lemah, tapi kami tidak mau ditindas seenaknya. Tidak mau. Baik, akan saya penuhi. Saya tidak tahu berapa jumlah uang yang telah dirugikan itu. Tapi saya membawa uang cukup banyak. 5 kantung besar, penuh semuanya. Kalau belum cukup, saya juga membawa perhiasan. Ayo Lasmini, kau juga buka cincin, kalung dan gelang. Loh, aku dilucuti. Bantulah aku. Uang dan perhiasan mudah dicari. Yang penting kepercayaan mereka, rakyat. Iya, baiklah. Ini, ambil semuanya. Cincin, gelang, anting-anting dan kalung. Dan juga uang. Berikan semuanya pada mereka. Rakyat penduduk desa yang merasa dirugikan oleh Bentar palsu. Terima kasih Lasmini. Benarkah? Apakah aku tidak salah lihat? Raden Bentar yang dulu garang, kejam, dan ganas, sekarang begitu luluh dan penurut. Tanpa memperlihatkan wataknya yang keras, dia dengan pasrah menyerahkan uang dan perhiasan. Apakah benar perkataannya itu? Bahwa dia adalah Bentar yang asli? Alah, Paku! Jangan mudah jatuh hati. Orang jadi orang bajingan, Paku. Apa maksudmu, Jamhari? Oh, dengar, Paku. Raden Bentar itu bajingan kelas berat. Untuk mengambil hati kita, dia akan mempergunakan taktik dan siasat yang busuk. Jadi? Sekarang dia pura-pura takut dan pasrah, Paku. Tidak melawan sedikit pun. Dengan patuh menyerahkan uang dan perhiasan. Tapi coba lihat saja nanti, Paku. Dia pasti akan kembali dan beraksi untuk mengambil kembali uang dan hartanya, Paku. Lalu? Lah, makanya kita jangan mau dibodohi, Paku. Maksudmu apa? Bukan hanya uang dan harta yang kita minta, Paku, tapi juga orangnya. Orangnya? Ya, kita minta dia menyerahkan diri. Lalu kita ikat, jebloskan ke dalam kerangkeng, dan kita hukum. Jamhari, ada apa, Paku? apa yang akan kau perbuat? Bajingan kelas berat seperti dia jangan dikasih hati, Paku. Kalau perlu dihukum gantung sampai mati, Paku. Jamhari, aku tidak setuju. Dengar, Paku. Perbuatan Raden Bentar sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Penduduk desa kita terlalu menderita. Berapa jiwa telah melayang akibat kekejamannya, Paku. Dia itu pembunuh, ya jadi harus dibunuh. Tapi Paku, kau diam saja, Paku. Biarkan kami yang akan memberi hukumannya. Kau diam saja, Paku. Nah, ini uang. Uang apa? 5 buah kantung kulit besar dan penuh. Dan ini perhiasan, cincin emas, ada matanya berlian, kalung emas, anting-anting emas, dan gelang emas. Terimalah semuanya. Mudah-mudahan dapat membuat saudara-saudara tidak terlalu rugi. Bentar,
Kerugian harta dan benda memang bisa diganti dengan apa yang nampak oleh mata. Tapi kerugian darah dan air mata menyangkut kehormatan dan penderitaan jiwa yang tidak bisa diukur oleh harta benda. Iya, perkataanmu benar. Lalu apakah kau juga minta darah dan air mata? Iya, pasti. Darah kamu, air mata kamu. Diam, tenang. Tenang, Pak Guru. Apa yang saudara minta lagi dari saya? Kau. Aku? Iya. Aku harus bagaimana? Kau harus menyerahkan diri. Kami tahan, menunggu hukuman apa yang pantas untuk kau. Iya, betul. Jadi, aku harus dihukum? Tentu saja, sebab kau penjahat. Buktinya kejahatanmu, semua orang sudah tahu. Baik, tangkaplah aku. Aku tidak akan melawan. Bentar. Jangan turuti kemauan mereka yang sudah melewati batas kewajaran. Biarlah. Meskipun bukan aku yang berbuat, tapi penjahat itu memakai namaku. Dan aku wajib membersihkan namaku. Tapi caranya tidak begitu. Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan mereka menjadi tahu bahwa aku adalah Raden Bentar yang asli, bukan Raden Bentar yang penjahat. Tidak, aku tidak setuju. Hei, siapa nama kau? Namaku Jamhari. Sebagai apa kau di desa ini? Kepala desa? Bukan, aku rakyat biasa. Baik, sekarang aku berkata cukup. Bubar, dan segera kalian pulang ke rumah masing-masing. Loh, kenapa Nona jadi mengatur? Raden Bentar sendiri sudah menyadari dosa-dosanya dan bersedia dihukum. Dengar Jamhari, buka matamu lebar-lebar. Apa kau tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Aku Lasmini, si Kemang Gunung Lawu, pendekar Anggrek Jingga, sanggup menjadi saksi atas keaslian Raden Bentar yang sekarang berada di hadapan kalian. Kalau kalian ragu-ragu, tidak apa. Tapi izinkan sekarang kami pergi untuk mencari Bentar palsu. Dan nanti akan kami bawa ke sini untuk dibuka kedoknya oleh kalian sendiri. Tapi kalau kalian memaksakan kemauan kalian, Bentar yang ini harus dihukum, aku yang akan maju. Nah, siapa yang berani bertarung dengan aku? Ayo maju. Atau semuanya mau maju? Baik, mari kita melakukan perang. Perang yang besar sekali juga. Aku obrak-abrik desa Tunggu ini. Aku ratakan dengan tanah. Aku bisa hapuskan sampai jadi abu. Ayo, maju. Lasmini, jangan membantukan. Aku jadi jengkel banget. Tadinya aku merasa kasihan melihat mereka, tapi susah sekali diberi pengertian. Mereka penduduk desa yang lugu. Jadi kitalah yang harus memaklumi mereka. Iya, ya sudahlah. Sabar. Meskipun kami memang masih ragu-ragu, tapi kami tidak ingin mengalami kekacauan seperti dulu. Jadi, silakan anak berdua pergi. Janganlah melakukan pertarungan berdarah lagi. Cukup satu kali saja. Silakan, Nak. Bapak mengusir kami. Lasmini, sudahlah. Jangan memperpanjang urusan ini. Marilah kita pergi. Iya, baik. Itu tidak kata saya, Pak Guru. Begitu mendengar Bentar mau kita hukum, penduduk langsung marah. Dipancing sedikit saja, mau ngamuk. Jadi dia itu Bentar yang dulu juga. Hanya mau pura-pura baik untuk menarik rasa belas kasih dari kita, Pak Guru. Yang marah bukan Raden Bentar, tapi Lasmini, temannya yang perempuan itu. Sama saja, Pak Guru. Tidak, Jamhari, tidak. Berbeda jauh. Raden Bentar selalu menunjukkan sikap yang sabar, tenang, dan berwibawa. Ini buktinya Dia mau mengalah, berlainan dengan watak Raden Bentar yang dulu, yang mengacaukan desa kita. belum tentu juga, Pak Guru. Siapa mereka, Pak Guru? 4 orang penunggang kuda memasuki desa kita. Anak-anak muda. Yang seorang pemuda remaja. Yang 3 orang lagi gadis-gadis muda belia. Nampaknya mereka anak-anak muda dari kota, Pak Guru. Lihat, pakaiannya bagus-bagus, ganteng, dan cantik-cantik, Pak Guru. Atau mungkin juga para putra bangsawan yang sedang melancong. Mungkin juga, Pak Guru. Sampurasun. Rampes. Kami para pengelana muda yang punya urusan dengan Raden Bentar. Apakah bapak-bapak di sini pernah melihatnya? Raden Bentar? Benar. Raden Bentar dari Madangkara. Baru saja dari sini, Nak. Baru saja.